Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkana Alia dengan NIM 210201038. Saya dari Prodi PGMI kelas 1B. Saya akan menjawab soal UAS matkul pengantar filsafat. Berikut pemaparannya. Pertanyaan pertama, filsafat adalah suatu ilmu yang tergolong penting sehingga kita harus mempelajari itu. Menurut Anda, apa urgensi dari filsafat sehingga kita harus mempelajari itu dan apa manfaatnya kita mempelajari filsafat? Filsafat dapat diartikan sebagai pendiri hidup. Filsafat juga dapat diartikan sebagai pandangan masyarakat. Menurut Pythagoras, filsafat merupakan filsuf atau pencari. Ketika rasa keingintahuan itu besar, maka seseorang tersebut akan berusaha untuk mencari jawaban hingga mendapatkan kebenarannya. Filsafat juga dikemukakan oleh pendapat lain, yaitu Profesor Insinyur Puja Wijatna. Menurutnya, filsafat berasal dari kata philo atau cinta seluas-luasnya, lalu memunculkan suatu keinginan. Suatu keinginan tersebut bisa didapatkan jika kita ingin sesuatu, maka suatu keinginan tersebut bisa didapatkan dengan suatu usaha. Dan Sophia yang artinya kebijaksanaan, seperti pandai, mengerti, dan mendalam. Manfaat dari mempelajari filsafat itu juga sangatlah banyak. Di antaranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan seseorang. Melatih seseorang untuk berpikir logis, seimbang, kritis, sistematis, dan komunikatif. Melatih seseorang untuk berpikir sendiri, berpendapat sendiri. Melatih seseorang untuk berpikir lebih luas. Dengan mempelajari filsafat, kita juga bisa mengetahui perkembangan dari ilmu. Kita juga dengan mempelajari filsafat, kita bisa mendapatkan jawaban bukan hanya dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber. Pertanyaan yang kedua. A. Kolerasi antara ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Kolerasi filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Kolerasi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya merupakan sama-sama bentuk dari kegiatan manusia. Diibaratkan filsafat itu sebagai induknya ilmu dan ilmu sebagai anak filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat itu sifatnya lebih luas atau universal objeknya, sedangkan ilmu objeknya terbatas sehingga ilmu menarik bagian dari filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Filsafat dengan metodenya dapat mempertanyakan keabsahannya sendiri, sedangkan ilmu tidak dapat mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Ilmu merupakan masalah yang hidup pada filsafat dan membekali filsafat dengan bahan-bahan deskriptif dan faktual untuk membangun filsafat. Filsafat dan ilmu pengetahuan mengkaji seluruh apa yang dihadapi manusia secara integral, logis, kritis, sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kolerasi filsafat dengan agama adalah agama merupakan unsur yang mutlak dan sumber dari kebudayaan. Sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat hasil dari spekulasi manusia. Agama adalah lebih mengedepankan kepercayaan daripada pemikiran,
Sedangkan filsafat mempercayakan seluruhnya pada daya pemikiran. B. Perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Perbandingan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Keduanya memiliki sasaran yang sama, yaitu mencari suatu kebenaran. Filsafat mencari kebenaran dengan menggunakan akal, pikiran, dan logika secara radikal, integral, dan sistematis. Sedangkan ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan metode-metode ilmiah melalui penelitian, pengalaman, dan percobaan. Perbandingan filsafat dengan agama. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Filsafat sebagai sumber pengetahuan dan agama sebagai pedoman hidup. Dalam filsafat berisikan tentang pengetahuan, kebijaksanaan, dan prinsip-prinsip untuk mencari suatu kebenaran. Dan agama merupakan sistem yang percaya pada kekuatan supranatural atau Tuhan. C. Titik sentuh antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Titik sentuh filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Titik sentuh antara filsafat dengan ilmu pengetahuan adalah to take and give atau isi mengisi. Karena di dalam kajian-kajian filosofis terdapat kajian-kajian ilmu pengetahuan dan problematika saintis. Sebaliknya, di dalam kajian-kajian saintis terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori dari filosofis. Bahkan dalam perspektif sejarah, para filsuf Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang rasional itu sebagai bagian dari filsafat. Sedangkan titik sentuh antara filsafat dengan agama adalah filsafat bisa memperjelas dan memperkokoh keyakinan sehingga agama tidak hanya menjadi dogma atau kepercayaan saja. Dan agama juga bisa menjadi inspirasi untuk timbulnya pemikiran filosofis yang benar. Pertanyaan ketiga. Dalam filsafat terdapat 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi kita juga sering mendengar terkait kata metafisika. Paparkan secara singkat dan berikan contohnya. Cabang filsafat itu ada 3. Cabang ontologi, cabang epistemologi, dan cabang aksiologi. Tetapi kita juga mendengar tentang metafisika. Metafisika adalah bidang telaah filsafat yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran, termasuk pemikiran ilmiah. Sedangkan cabang ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada, baik secara jasmani konkret maupun rohani abstrak. Cabang epistemologi adalah cabang yang membahas mengenai hakikat pengetahuan, yaitu membahas apa itu ilmu, dari mana sumbernya ilmu, dan bagaimana proses terjadinya ilmu. Dan cabang aksiologi adalah membahas tentang tujuan dari ilmu tersebut, manfaat atau kegunaan. Kita mengetahui ilmu tersebut. Contohnya, ontologi sahabat. Sahabat adalah orang yang bersama kita saat senang maupun susah dalam waktu yang lama, sampai akhirnya kita dan sahabat kita berpisah karena suatu tujuan atau suatu cita-cita. Walaupun waktu itu begitu lama, seperti 15 tahun,
dan akhirnya kita bertemu sahabat kita kembali, kita akan tetap bisa mengenali sahabat kita walaupun ada perbedaan dari sahabat kita, mungkin tinggi badannya atau lebar badannya dan lain-lain, tapi akan ada satu hal yang bisa membuat kita mengenali sahabat kita, seperti cara makannya, apakah masih sama seperti dulu, cara berbicaranya, seperti itu. Dan dari pengetahuan tersebut kita akan bisa kembali menjalin silaturahim atau menjalin tali persaudaraan dengan sahabat kita. Itu contoh dari ontologi dari cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaan yang keempat. Dalam filsafat, kita dilatih untuk dapat berpikir secara ilmiah, kritis, rasionalis. Menurut Anda, berpikir yang seperti apa sehingga itu termasuk dari proses berpikir ilmiah, kritis, dan rasionalis? Berpikir kritis, rasional, dan ilmiah, yaitu berpikir yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, dan berdasarkan pada bahasa, logika, dan penjelasan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.